Halo Detikers, gimana nih? Sekarang kita masuk ke suasana yang mendekati Lebaran, jadi emang auranya agak beda nih. Udah pada siap-siap untuk mudik. Dan gue ditugasin sama kantor untuk ngecek jalur mudik lewat pantai selatan Jawa. Gue penasaran kira-kira kayak apa jalurnya, kesiapannya gimana, dan seberapa indah pemandangannya. Tapi sebelumnya, gue mau wawancara dulu narasumber dari pihak Bina Marga untuk gali informasinya. Yuk, ikutin gue. Nah teman-teman, sekarang gue udah di Kementerian PUPR untuk kita ngobrol dengan Pak Ahmad Cahyadi selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1. Pak Cahyadi, Wih, Mas. Apa kabarnya Pak? Baik. Mana Mas, sehat? Alhamdulillah. Wah, ini datang di kampus kita nih. Di PUPR. Iya betul. Teduh kan suasananya. Yes, menarik banget Pak. Oh, Kita duduk kali ya Pak ya? Oh, ini apa? Saya izin mau nanya-nanya nih Pak. Oh gitu? Jadi gini Pak, saya tuh dapat tugas untuk ngecek jalur mudik di pantai selatan Jawa. Oh. Sejauh ini Pak Cahyadi, sejauh apa sih Pak yang udah disiapkan sama PUPR untuk mudik ini nih Pak? Dari barat ke timur itu ada lintas. Yang pertama adalah paling tua itu Pantura. Kemudian kalau di bawahnya sedikit, itu yang paralel dengan Pantura itu adalah jalan Trans Java, tol Trans Java. Yang ketiga itu jalan lintas tengah. Kemudian di bawah lagi adalah lintas selatan. Terus yang paling bawah, paling selatan adalah lintas Pantai Selatan. Lalu Pak, untuk kesiapannya, fasilitasnya Pak, gimana penerangan jalan atau segala macamnya, jembatan-jembatannya? Pantai Selatan ini karena memang baru kita bangun ya, baru kita kembangkan. Memang fasilitas ininya, pendukungnya memang tidak selengkap atau secukup di Pantai Utara kan. Yeah. Walaupun di sana juga sudah ada SPBU, ada kalau tempat-tempat peristirahatan malah lebih banyak di Pantai Selatan itu karena memang view-nya, pantainya itu bagus. Tapi kita sarankan kalau misalnya untuk keluarga-keluarga yang ya nggak buru-buru ya, ingin membawa keluarga, anak, istri, keluarga sambil menikmati pemandangan, sambil rekreasi, saya kira bagus. Oh gitu Pak Cahyadi, terima kasih banyak informasinya. Okay. Saya lanjut untuk ngecek program jalur mudik ya Pak ya? Oh siap. Mari Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan memulai cek jalur mudik. Dan pastinya layaknya mudik seperti umumnya ya, kita perlu mempersiapkan beberapa barang nih. Mulai dari pakaian, tas-tasnya perlu disiapin juga. Terus kalau kalian merasa perlu bawa obat-obatan secukupnya. Dan juga yang paling penting dan vital adalah surat-surat berharga. Surat-surat terkait perjalanan juga, SIM, STNK, asuransi kendaraan. Dan kalian perlu perhatikan nih, kalau kalian mudik bareng keluarga, pastinya barang lebih banyak dibawa. Jadi perlu mobil yang spacious, akomodasinya lega, supaya barang bisa masuk dan penumpang juga bisa nyaman saat mudik. Nah teman-teman, setelah semua barang-barang tadi udah kita siapkan, jangan lupa untuk ngecek juga kondisi mobil nih, itu penting. Kondisi tekanan angin ban dicek, kondisi bannya juga dicek. Lalu kalian harus perhatikan juga mobil ini apakah sudah dilengkapi dengan emergency kit kalau ada apa-apa terjadi jalan. Dan yang paling penting juga adalah dongkrak dan untuk alat-alat pengganti ban serepnya. Lalu teman-teman jangan lupa juga untuk membawa P3K, itu adalah hal yang penting. Dan terakhir, cek kondisi mesinnya teman-teman. Akinya gimana, air wipernya gimana, minyak remnya gimana, dan kalau udah semua selesai, baru kita siap berangkat. Dan teman-teman, pastikan juga rute perjalanan kita, serta patuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Nah teman-teman, setelah dapat informasi dari pihak PUPR soal jalur Pantai Selatan, gue makin penasaran lagi sama jalurnya. Sekarang gue mau set GPS dulu untuk menuju ke etapa pertama dan barang-barang juga udah siap. Yuk, kita berangkat ya.
Nah, keuntungan kita mudik lewat jalur selatan Jawa ini adalah kita bakal menemukan spot-spot yang keren dan juga pemandangan yang keren-keren banget. Sampai juga nih, habis berkendara jauh dan bisa pas banget nih sampai sini. Mobil gue parkir di samping Honda WRV. Buat kalian yang nggak tahu, ini adalah SUV baru keluarganya Honda, small SUV yang cocok buat keluarga dan pas buat perjalanan mudik kayak kita sekarang. Nggak cuma yang BRV ini. Oke lah, kalau sekarang gue mau bersantai dan istirahat dulu menikmati Pantai Santolo ini. Nah teman-teman, gue tuh sekarang udah di Kabupaten Garut di Pantai Santolo. Kalau kalian dari Jakarta terus juga mudik lewat jalur selatan ini salah satu destinasi yang tepat buat kalian istirahat atau buat kalian mau menginap dulu nih. Jarak dari Jakarta ke Santolo ini di Kabupaten Garut ini sekitar 290 km dan jarak tempuhnya, durasi tempuhnya tuh 6 jam 30 menit. Tapi kalau kalian dari Jakarta ke sini jangan gaspol teman-teman. Kalian harus istirahat dulu karena bakal melelahkan pasti kalau jalan full. Kalau kalian baru berjalan 3-4 jam, kalian bisa melipir ke Ciwidey di Jawa Barat sana. Di sana tempatnya tinggi di pegunungan, landscape-nya pegunungan bagus, terus juga banyak area-area spot buat foto-foto juga, sampai perkebunan teh yang cakep banget. Nah, terus juga yang paling menarik adalah perjalanan dari Ciwidey ke Santolo sini nih. Jalannya mulus banget, berkelok-kelok, naik turun segala macem. Buat kalian yang doyan nyetir sih pastinya suka banget nih. Apalagi buat kalian yang punya mobil yang capable banget kayak yang gue pakai sekarang ini. Oke, abis istirahat kita bakal lanjut perjalanannya. Teman-teman, sampai juga kita di Pangandaran di pemberhentian hari pertama ini. Tadi kita jalan-jalan dari Santolo sampai Pangandaran kurang lebih menempuh jarak sekitar 140 km dengan durasi berkendara 3,5 jam kurang lebih. Jadi dari Santolo sampai Pangandaran tuh bisa gaspol lah. Kalian perlu tahu juga jalanan dari Santolo ke sini tuh lumayan berliku-liku dan juga tadi ada hewan peternak yang nyebrang, jadi perlu hati-hati. Tapi jangan khawatir, karena mobil kalian udah punya fitur keselamatan dan berkendara yang berbasis radar atau kamera, sehingga nggak takut tertabrak objek di depannya. Salah satunya kayak mobil ini. Dan juga sepanjang Santolo sampai Pangandaran ini udah cukup banyak SPBU teman-teman. Jadi jangan khawatir mobil kehabisan bensin. Well, dari Jakarta sampai Pangandaran ini kurang lebih menempuh waktu 10 jam perjalanan. Dan juga tadi kami sebutkan banyak spot-spot pemberhentian yang bisa kalian kunjungi untuk kalian beristirahat di kala mudik ini. Kalau gitu sekarang saatnya gue beristirahat di Pangandaran ini, siap-siap mau buka puasa juga, dan besok kita akan lanjut mudik lagi. Bye!